Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana penyusunan visi dan misi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan target dengan metode balance scorecard. Di dalam penyusunan target, perusahaan terdapat target jangka pendek dan target jangka panjang. Target jangka pendek disusun dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan target jangka panjang disusun selama 3 sampai dengan 5 tahun. Pada saat ini, perusahaan tidak bisa menyusun target jangka panjang disebabkan karena adanya turbulensi atau bergerak secara tidak dinamis atau tidak beraturan. Dalam sebuah bisnis, metode BSC sering digunakan selama proses perencanaan target untuk memastikan upaya yang dilakukan perusahaan bisa selaras dengan strategi dan visi secara keseluruhan. Metode BSC ini dibuat untuk membantu bisnis mengevaluasi aktivitas, bukan hanya menilai uang yang masuk dalam bentuk pendapatan, biaya, dan keuntungan. Diagram ini menyajikan pandangan yang seimbang yang juga memperhitungkan perspektif kesuksesan lainnya sebagai sebuah perusahaan atau bisnis. Nah, bagaimana cara membuat BSC dengan benar? Salah satu poin penting dari BSC adalah memperluas penilaian kerja prospek yang selama ini sangat terfokus pada aspek finansial. Oleh karena itu, hal ini dapat didefinisikan sebagai alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan harus menembus setidaknya 4 aspek, yaitu 1. Perspektif finansial, yaitu bagaimana kita mencapai hasil keuangan yang baik seperti yang kita harapkan. 2. Perspektif customer, yaitu bagaimana kita mengembangkan jumlah pelanggan dan bagaimana pelanggan merasa puas akan pelayanan dan juga bagaimana kita mengembangkan jaringan-jaringan agar pelanggan lebih mudah mengakses dan berinteraksi. 3. Perspektif internal bisnis, yaitu bagaimana menciptakan kualitas produk yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. 4. Perspektif learning and growth, yaitu peningkatan kompetensi dan pertumbuhan, di mana sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik, membangun budaya kerja yang baik, bagaimana kesejahteraan karyawannya. Jadi 4 perspektif ini kalau kita analogikan seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik, ranting-ranting dan daun yang rimbun, batang pohon yang kokoh, serta akar-akar yang kuat. Jika metode balance scorecard ini dimulai dari finansial sampai ke learning and growth, maka dalam analogi pohon kita balik, analogi dari learning and growth dahulu, baru finansialnya. Nah, kita mulai dari akar. Di sini akar kita analogikan sebagai human capital atau learning and growth, di mana membangun SDM yang berkompetensi dan unggul serta kesejahteraan karyawannya. Jika akar-akarnya sudah kuat, maka akan tumbuh batang pohon yang kokoh dan besar. Nah, batang pohon ini kita analogikan sebagai proses bisnis internal. Sebagaimana membangun proses internal yang baik, mengelola perusahaan dengan baik, dan menciptakan produk yang baik. Kemudian, dahan atau rantingnya kita analogikan sebagai customer. Jika sudah memiliki batang pohon yang kokoh, maka akan tumbuh dahan-dahan ranting yang rimbun, di mana customer kita mendapat berkembang dan dapat income pendapatan untuk kita.
jaringan-jaringan perusahaan kita yang semakin luas yang ada di setiap kecamatan, customer akan lebih mudah berinteraksi, counter-counter yang banyak, serta mudah menemukan outlet. Jika sudah memiliki dahan ranting daun rimbun, maka akan menghasilkan bunga-bunga atau buah-buah yang banyak. Bunga-bunga dan buah ini kita analogikan sebagai finansial. Bagaimana kita dapat hasil yang baik dari setelah customer yang bertumbuh, membangun jaringan sehingga dapat menghasilkan profit sesuai yang sudah kita targetkan. Baiklah, demikianlah penjelasan target yang saya susun dengan secara BSC. Mungkin teman-teman dapat mengambil yang baiknya di sini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.